Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan kedudukan arwah setelah meninggal dunia. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab beliau Ar-Ruh mengutip beda-beda pendapat para ulama terkait posisi arwah setelah meninggal kepada 7 jawaban. Ada pendapat yang menyatakan bahwa arwah-arwah setelah meninggal dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di dalam qindil, dalam bahasa saya disebut kandi, dalam qindil yang bergantung di bawah arasy. Ada pendapat sebagian ulama menyatakan bahwa arwah-arwah orang yang sudah meninggal itu disimpan oleh Allah di dalam jasad burung yang biru yang terbang haitsu yasha, juga itu di bawah arasy. Sampai pada pendapat yang terakhir menyatakan bahwa arwah orang yang taat ada di sumur Zam-Zam, arwah orang yang jahat ada di Mount Bruhud katanya. Yang sebelumnya itu ada yang menyatakan arwah orang yang meninggal itu fi fana'il qabri, di sisi kuburnya, dan lain sebagainya. Intinya arwah yang sudah meninggal itu tidak lagi bolak-balik ke rumah, tetapi ada hubungan ikatan pemahaman tentang perkara-perkara yang terjadi di rumah. Maka segala keributan keluarga orang yang sudah meninggal itu menyusahkan orang yang meninggal di dalam kuburnya karena dia tahu, bukan karena dia pulang. Sedangkan pemahaman masyarakat kita, arwah orang yang sudah meninggal itu bahkan diabadikan itu dalam lagu Mukhlis Nyawong gitu ya, peluro jak jakwo. Kalau masih pulang pergi arwah itu, lalu untuk apa dijemput oleh malaikat maut diambil? Kenapa nggak keluar sendiri saja? Itu saat diambil tentu akan dibawa ke sebuah tempat. Maka kata Rasulullah dalam hadis, fa innal arwaha idza qubida yattabi'uhul basar. Arwah apabila sudah diambil oleh malaikat itu diikuti oleh pandangan mata. Maka dalam kondisi normal orang yang meninggal matanya itu tetap melotot, memperhatikan ke arah nyawa itu di bawah. Sehingga ada salah satu sunnah pada saat ada orang yang meninggal dunia, taghmidul aini, matanya itu dipejamkan, karena bila tidak dia tetap akan terbuka mata itu melihat kemana arwah itu dibawa. Ini posisi arwah, dia tidak pulang pergi. Pemahaman masyarakat kita masih pulang pergi, istimewanya di malam Jumat. Malam Jumat pulang ke rumah, sehingga ada tradisi bahwa malam Jumat itu makanan tetap disisakan di atas meja untuk arwah. Andai kata arwah masih pulang makan nasi, habis nasi dikunyah oleh arwah. Makanan arwah bukan lagi dalam bentuk makanan fisik, itu hanya kedekatan hubungan arwah itu dengan rumah di malam-malam Jumat istimewanya. Nah, lalu terkait dengan kenduri arwah, dalam riwayat Ummul Mukminin Aisyah menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking cintanya kepada Ummul Mukminin Khadijah, sekalipun Khadijah sudah meninggal dunia, ketika kerinduan kepada Khadijah itu membuncah, beliau akan undang kerabat dan sahabat-sahabat Khadijah untuk datang ke rumah dan dijamu. Bahasa kita kenduri. Cuma tidak ada lanjutan berita apakah ada baca doa atau dan lain sebagainya. Tapi intinya Rasulullah ketika teringat kepada istri beliau yang sudah meninggal dunia, beliau undang sahabat dan kerabat istri beliau untuk dijamu dan dimuliakan. Demikian pula kita yang hidup sekarang. Ada ayah, ibu, kakek, nenek, anak, menantu, abang, adik yang sudah meninggal termasuk cucu. Kadang-kadang kerinduan kepada mereka yang sudah meninggal itu tidak tertahankan. Maka belajar dari keteladanan Rasulullah, ketika sudah teringat kepada orang-orang yang meninggal ini, kita buatlah hidangan. Selanjutnya kenduri arwah. Kenapa? Karena kita teringat. Hanya saja praktek Rasulullah bukan jadwal yang ditentukan bahwa setahun sekali 37 limong lesa kenduri atur. Bukan. Hanya beliau adakan kenduri ketika hati sudah teringat. Dan biasanya apabila itu kita laksanakan secara rutin, sekali saja kita lupa untuk melakukan, arwah itu akan hadir untuk menagih. Saya ingat almarhumah nenek saya, kecil saya pada waktu itu masih SD.
Suatu hari beliau katakan dalam bahasa Aceh, "Nyo kapadu malam melumpuh ke arwah mak, arwah ibu beliau." Barulah di hari yang terakhir beliau katakan, "Oh patut ke melumpuh sabi. Rupanya sudah setahun berlalu dan saya belum adakan kenduri untuk beliau." Karena sudah rutin beliau adakan setiap tahun meninggalnya itu dibuat kenduri. Ketika lupa beliau kenduri, arwah itu hadir dalam mimpi untuk mengingatkan. Dibuatlah kenduri dan selesai. Tidak lagi hadir mimpi-mimpi tersebut. Jadi ada semacam kenduri arwah yang dipraktekkan oleh Rasulullah bukan rutin pada tanggal dan waktu tertentu, tetapi setiap kali beliau rindu kepada kerabat-kerabat yang sudah meninggal, beliau buatkan kenduri. Maka kenduri ini boleh diundang tamu datang ke rumah makan dan berdoa, boleh diundang datang untuk makan saja tanpa berdoa, dan lebih indah apabila kenduri tersebut diantarkan kepada kerabat-kerabat dan sahabat-sahabat yang dikenal oleh orang yang meninggal ini. Misalnya saya punya kerabat meninggal dunia, begitu teringat kepada beliau, saya undang kawan-kawan yang kenal beliau, yuk kita kumpul-kumpul makan. Itu ada praktek dari riwayat Rasulullah melakukan hal demikian untuk istri beliau Khadijah binti Khuwailid. Tapi ingat, jangan sampai praktek ini menjurus kepada perkara yang dilarang dalam agama. Apa yang dilarang? Mengkhususkan orang kaya saja, tidak diundang orang-orang miskin, atau mengkhususkan anak yatim saja tanpa melibatkan anak-anak yang lain. Karena saya juga sudah lama mengkritisi prosesi kita memuliakan anak yatim. Sampai saya buat status di media sosial, kalau hanya sekedar untuk mengajak mereka menangis pada acara santunan anak yatim, anak-anak yatim itu tidak perlu bantuan Anda. Ini kan selama ini kita undang anak yatim, kita hadirkan di atas panggung, kasih amplop dengan uang sedikit, paket baju koko dengan kain sarung, lalu cium-cium ubun-ubun mereka sambil usap-usap kepala dan nangis-nangis. Mengajak anak yatim untuk berduka cita, padahal tujuannya membahagiakan mereka. Kalau hanya untuk menimbulkan sedih di hati anak yatim, tidak perlu bantuan kita. Maka kalau mengundang anak yatim makan kenduri, usahakan mereka lupa bahwa statusnya anak yatim. Undang beberapa orang anak-anak dengan melibatkan anak-anak yatim. Tujuannya anak yatim, tapi agar mereka tidak disadarkan bahwa status mereka yatim. Ini kalau hanya anak yatim saja, dia duduk di hadapan hidangan, dia tengok kawan yang di depannya, oh dia udah meninggal ayah. Dia tengok kawan di sampingnya, kamu meninggal ayah ciknya. Baru dia sadar, rupa jika kabeh muyah ciknya. Kita ingat-ingatkan anak-anak yatim tentang status keyatimannya. Padahal tujuan Rasulullah dalam menyantuni anak yatim adalah melayani mereka sampai anak-anak itu lupa bahwa ayah mereka sudah meninggal dunia. Makanya yang kenduri tadi lebih bagus bila kita antarkan ke tempat orang-orang yang membutuhkan. Boleh juga dilaksanakan di rumah, dilanjutkan dengan doa. Boleh juga sekedar kenduri saja tanpa doa. Karena memberi makan di dalam Islam adalah ibadah yang paling utama. Itu menjawab pertanyaan dari Abu Musa al-Ash'ari kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul islami khairun?" Dalam berislam itu praktek apa yang paling utama? Rasulullah menjawab, "Tut'imut ta'ama wa taqra'us salama." Engkau beri makan dan engkau ucapkan salam. Kepada siapa? Ala man arafta wa man lam ta'rif. Kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Maka referensi terdekat tentang kenduri arwah adalah praktek Rasulullah yang dilakukan terhadap istri beliau almarhumah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Nah, demikian jawabannya. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.